نرجو من الرحمن دوام الفضل والرضوان دوام العافية والأمان بإذن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para jamaah ihwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang senantiasa dapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dapat berhadir, berkumpul bersama-sama di majelis Nurul Islam yang penuh mubarak ini. Tiada lain adalah pertama thalabul ilmi, kedua yakni melaksanakan segala ibadah-ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam marilah juga kita selalu tak henti-hentinya mengucapkan salam dan puji, salam dan salawat kita keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah ihwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua unsur perkara. Unsur pertama yakni unsur lahiriah atau jasmaniah, kita sudah tahu. Unsur kedua yakni unsur rohaniah atau batiniah, kita juga sudah tahu bahwasanya kita ini ada nyawa, ada jasad, ada ruh, ada batang tubuh. Kedua-duanya ini Bapak Ibu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada nurnya yang suci, yakni nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perbedaan dua unsur ini
Yang pertama sifatnya jasmaniyah itu mati. Yang kedua sifatnya rohaniyah itu hidup. Padahal dua-duanya dari nurnya Rasulullah yang suci. Unsur lahiriah atau jasmaniyah yang sifatnya mati ini tentu kita hakul yakini bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semuanya itu tergantung dari sifat batiniah atau rohaniyah tadi. Maka dari itu kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu mengkaji, perlu belajar tentang ilmu ini, yakni ilmu rohaniyah dan ilmu jasmaniyah. Supaya apa? Supaya segala amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari tidak sia-sia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kalau kita punya keyakinan bahwasanya lahiriah kita ini atau jasmaniyah kita ini yang melakukan segala amal ibadah, maka sifatnya terputus. Sifatnya terputus. Jadi kalau kita merasa jasmaniyah kita nih yang kuasa melakukan segala amal kebaikan, maka sifatnya terputus. Padahal di sini sudah dijelaskan oleh Nabi bahwasanya orang yang meninggal itu terputus amalnya itu secara pandangan umum. Orang yang meninggal itu maknanya mati. Orang yang meninggal itu hakikatnya mati, sedangkan jasmaniyah kita ini mati. Maka terputus amalnya. Artinya kalau kita menghakul yakini bahwasanya selama ini kita beribadah dengan zahir kita ini, maka itu terputus. Karena yang bisa menyampaikan amal ibadah kita kepada Allah itu hanya yang hidup. Kan dua unsur tadi, satu mati, satu hidup. Kalau kita merasa mempunyai keyakinan bahwa selama ini aku beribadah dengan zahirku ini, maka terputus karena sifatnya mati. Zahir kita ini kan sifatnya mati. Jikalau bukan karena ruh, kadakawa bergerak zahir ini, kadakawa bergerak jasad ini, kadakawa beramal jasad ini. Berarti dengan hakul yakin kita sesungguhnya yang mampu, yang bisa melaksanakan amal ibadah itu jelaslah yang hidup. Tetapi yang hidup ini di dalam jasmani. Jikalau yang hidup ini, rohani ini tanpa jasmani, maka perbuatan lahiriah itu tidak nampak. Maka segala amal ibadah yang kita lakukan secara jasmaniyah tidak terlihat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa Allah menjadikan lahir dan batin tadi, supaya perbuatan rohani tadi terlihat, tetapi yang terlihat itu hanya sekadar jasmani, dan jasmani itu bukanlah yang melakukan amal ibadah. Hati-hati di sini. Makanya pentingnya kita belajar ilmu hakikat ma'rifat ini supaya segala amal ibadah kita ini kada putus. Apabila amal ibadah kita ini terputus hubungannya dengan Allah, kada mau tenang hati. Percaya aja. Kenapa?
Karena kada pernah merasakan, kada pernah terkoneksi hati kita dengan Allah. Karena sekedar jasmani. Yang bisa mengkoneksikan, menghubungkan kita kepada Allah itu hanya rohani. Hanya rohani kita, hanya batin kita. Makanya Baitullah itu gambarannya ketika umat Islam beribadah menyembah kepada Allah, tujuannya kepada Baitullah itu sekedar simbol bahwasanya jahir kita inilah yang menghadap Baitullah. Hati kita kemana? Hati kita kepada Allah. Sekalipun Allah itu sudah meliputi, adapun ia meliputi di seluruh Baitullah dan seluruh alam. Jangan hanya sekedar di Baitullah aja ada Allah. Allah itu meliputi. Innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya aku Allah meliputi segala sesuatu. Jadi lahir kita menghadap Baitullah, jahir kita nih, tubuh kita nih menghadap Baitullah, hati kita kepada Allah. Yang bisa terkoneksi tadi hati kita, ruh kita, bukan jahir kita. Baru bisa tenang, ibadah kita. Orang yang tidak bisa tenang dengan ibadahnya, walaupun dia rajin ibadahnya, full ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah, tidak akan menemukan ketenangan selama hatinya tidak terkonek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terkonek kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, walaupun dia berpejam, peribahasanya walaupun dia berpejam mengangkat takbiratulillah, dia sudah merasa nyaman. Contoh seperti ini. Kalau yang kita contohkan Allahu Akbar. Tapi kalau orang yang sudah masak, artinya sudah bisa menjiwai, mengkoneksikan hatinya kepada Allah, dia cukup Allahu Akbar. Dia sudah merasa nyaman. Kenapa? Karena dia sudah bisa mengesahkan Allah, bahwa segala sesuatu ada sifatnya Allah, bahwa segala sesuatu ada asmanya Allah, bahwa segala sesuatu ada apanya Allah. Yang ada hanya satu, yakni keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni zat yang meliputi seluruh alam raya. Walaupun dia istilah kata tuh buru-buru, ketika dia mengangkat takbir dia sudah nyaman. Allahu Akbar. Dia sudah nyaman. Kenapa? Karena hatinya sudah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengenal kepada Allah, dan apa tujuan orang beribadah kepada Allah, dan apa tujuan orang sholat menyembah Allah. Karena dalam hakikat Allah itu bukan disembah, tetapi sholat itu adalah pengesaan pertemuan antara hamba dengan Allah di dalam rahasia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita merasa lahiriah kita selama ini beribadah kepada Allah, maka terputus. Kecuali kita beribadah itu dengan hati, dengan ruh, dengan jiwa, baru kita terkoneksi kepada Allah, terhubung dengan Allah, baru itu yang diterima. Pian bisa membedakan yang bagaimana yang terima, bagaimana yang tidak. Yang tidak terima mesti kita gelisah, kada tenang. Yang diterima mesti tenang. Itu aja kita membedakannya. Tenang hati, menghadap Allah tenang, Bapak Ibu. Bapak Ibu para jamaah ihwanul ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Dua unsur inilah Bapak Ibu yang sama-sama diciptakan dari nur yang suci, yakni nurnya Rasulullah SAW. Hanya saja jahir kita ini, walaupun itu bersumber dari nur yang suci, hanya Allah jadikan berliku-liku. Kenapa jadi berliku-liku? Karena jahir kita ini kan diproses melalui proses tanah, hati air, hati angin, hati
api, baru hati tanah, hati air, hati angin, hati api itu dari nur yang suci. Kalau roh kita langsung dari nur yang suci, disitulah perbedaannya. Tetapi Bapak Ibu, walaupun lahiriah kita ini berliku-liku, kita pahami dengan pemahaman yang bertingkat-tingkat, tetapi secara hakikat satu tujuan, satu hakikat sama, hanya daripada nur Allah yang suci. Maka jangan bertahan di syariat, jangan bertahan di tarekat, jangan bertahan di hakikat, tetapi kembali ke makrifat, jahir dan batin kembali ke makrifat. Itulah perjalanan insan supaya selamat dunia yakni jahir, akhirat yakni rohani. Jadi kedudukan dunia itu ya di batang tubuh kita itu. Kedudukan rohani kita yakni akhirat. Jadi kedudukan dunia itu jahir kita, kedudukan akhirat itu rohani kita. Saat ini kita berada di dunia, makanya kita berbatang tubuh. Nantinya kita memasuki alam akhirat, kita kada berjahir lagi, kada berbatang tubuh lagi. Karena batang tubuh ini lenyap menjadi nur aja lagi. Nur jahir, nur batin satu aja lagi. Bila kada tahu nur jahir, nur batin ini, ya terpisah tuh dan jasad ini. Bila terpisah nur dan jasad, hancur jadi tulang belulang di dalam tanah. Disinilah tujuan kita mengembalikan bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah, dari nurnya Rasulullah, menjadi rohani, menjadi jasmani. Kembalikan jasmani dari rohani, rohani dari nurnya Rasulullah dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke asalnya, makanya dari Allah kembali kepada Allah. Itulah insan kami. Lalu Bapak Ibu, kita disuruh beribadah ini untuk apa? Rasul ajarkan kita disuruh mengenal diri, mengenal Allah. Rasul ajarkan kita disuruh sholat. Untuk apa? Sholat itu sebenarnya Bapak Ibu untuk makrifat kepada Allah. Sholat itu tujuan Nabi menyuruh kita sholat itu untuk makrifat, untuk menghayati, merenungi apa maksud tujuan sholat. Maka Nabi menerima perintah sholat bertemu Allah, artinya makrifat, berjumpa Allah. Makrifatullah, umat juga harus di dalam sholat makrifat, berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya tujuan Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita mengerjakan perintah sholat, yakni bertemu Allah, makrifat artinya mengenal Allah di dalam sholat tadi. Bukan ada yang disembah, bukan ada yang menyembah, tetapi tujuan sebenarnya Rasulullah itu adalah supaya kita ini kenal yang disembah, yakni sholat itu adalah tujuannya mengenal Allah, berjumpa Allah, terhubung kepada Allah, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat dunia, selamat akhir. Itu saja tujuan Rasulullah itu. Itu juga tujuan Allah memerintahkan kita as-sholah li zikri. As-sholatu li zikri. Sholat itu ingat Allah, ingat kembali bahwasanya kada ada yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rahasianya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah memerintahkan kepada kita mengerjakan segala amal ibadah supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penjelasan ulun yang sedikit ini sama-sama kita bisa memahaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu pemahaman, berkat guru-guru mursyid kita, berkat Rasulullah SAW, kita diselamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allah ala sayyidil wujud man sakan taiba wa
khayyam fi zarun alfasallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zarun alfasallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zarun alfasallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zarun. Betapa rugi dan hinanya diri bila hidup tak mengenal ilahi. Hidup di dunia hanya sekali, tak akan bisa kembali lagi. Al-Fasallallahu ala zainil wujud man sakam taiba wa khayyam fi zarun alfasallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zarun. Hidup di dunia ingatlah diri, janganlah sampai kita lupa diri. Suatu hari kita kembali untuk menghadap ilahi. Fasallallahu ala zainil wujud man saqam taiba wa khayyam fi zarun fasallallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zarun. Betapa berat siksaan diri bagi orang yang tak kenal ilahi. Di akhir nanti saat kembali dia tak dapat ridho ilahi. Al-Fasallallahu ala zainil wujud man sakam taiba wa khayyam fi zarun al-fasallallahu ala zainil wujud man sakam taiba wa khayyam fi zarun. Bagi orang yang tak kenal ilahi seperti gelap
ditemui, apa yang dicari maka tersesa saat kembali. Sallallahu ala sayyidil wujud man saham taiba wa hayya fi zarun alfa sallallahu ala sayyidil wujud من سكن طيبا وخيا في زارون. Di dunia tak kenal ilahi, di akhirat juga tak kenal ilahi. Buta di dunia, buta akhirat, kenal di dunia, kenal di akhirat. Sallallahu ala sayyidil wujud man saham وهيا في زارون صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وحيا في زارون. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد والدرج. الفتى يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد والدرج. الفتى يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من كم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. الفتيات رد العالم يا أهيل الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتهم ولنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم ولنا الحسنى بحرمتهم. وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الرشاد والدرج فدي جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله